Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Yang terjemah halaman berapa? Halaman 77. Wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini an yasma'a kalamahuma. Jika ada bagimu dua orang tua, maka adapun adab-adab anak bersama kedua orang tua, yaitu bahwa ia mendengar akan kalamnya kedua orang tua, wa yaquma liqiyamihima, dan ia berdiri karena berdirinya kedua orang tua, wa yamtasila li amrihima, dan ia menjunjung tinggi bagi perintah keduanya, wala yamshiya amamahuma, dan tidak berjalan ia di depan kedua orang tua, wala yarfa'a sautahu fawqa aswatihima, dan tidak meninggikan ia akan suaranya di atas suara kedua orang tua, wa yulabbiya da'watahuma, dan ia mengiyakan, memenuhi akan panggilan kedua orang tua, wa yahrusa ala talabi mardatihima, dan ia bersungguh-sungguh atas mengharapkan keridhaan kedua orang tua. Segini dulu dah, biar enggak panjang banget. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berperilakulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Lebih-lebih manusia itu adalah orang yang begitu banyak jasa kepada kita. Nabi, para ulama, para guru, termasuk juga orang tua. Sehingga Islam mengatur tentang adab-adab anak kepada orang tua. Sehingga apakah kita ini termasuk anak yang baik menurut agama, bukan menurut kita, menurut agama, ataukah kita termasuk bukan anak yang baik. Maka kita akan mengukur apa yang disuruh oleh agama kepada kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Semua yang hadir ini, biar kata udah putih jenggotnya, rambutnya udah putih, tetap saja di mata orang tua kita adalah anak. Bener enggak? Anak. Maka apakah kita termasuk anak yang baik di mata agama atau tidak? Ini mau diukur
indikator-indikatornya, ciri-cirinya, adab-adabnya sebagai anak kepada orang tua. Al-Quran menjelaskan dalam surat Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhanmu, yakni Allah, perintahkan kepadamu dua hal. Janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya, yakni kudu ibadah yang benar ama Allah. Wa bil walidaini ihsana, kedua berbuat baik kepada orang tua. Maknanya saudara, orang kalau pengen bener ibadahnya kudu bakti sama orang tua. Orang yang bakti sama orang tua sebagai petunjuk tauhidnya benar kepada Allah. Ini yang dimaksud ridallah fi ridal walidain. Allah ridho terletak pada ridhonya orang tua. Berarti kalau orang tua enggak ridho, maka Allah pun juga enggak bakalan ridho sama kita. Oleh karena itu pentinglah bagi anak untuk menjaga adab-adab aturan agama terhadap orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau adab-adab anak? Kata Imam Ghazali malam hari ini, jika Anda orang tuanya masih ada, yakni masih hidup, ini ngomongin yang hidup dulu, maka adab Islam kepada orang tua itu jumlahnya ada 12. Biar gampang selosin, gampang apalnya. Hah? Selosin itu berapa? 12. Iya, 12. Islam ini mengatur adab kita sama orang tua jumlahnya ada 12. Kalau keburu 12 selesai, kita bedah. Kalau nggak keburu, kita bagi 2. Inilah yang ngaji nggak kelar tuh tadi bacaan. Saya khawatir nggak keburu, takut sampai jam 12 malam doang. Saya ngeri mana mau rapat kurban lagi ya, nanti jadi korban lagi. Berapa adab anak sama orang tua? 12. Satu aja nggak dijalanin, kategorinya durhaka dan menyebabkan rezekinya seret, hidupnya banyak morat-marit. Satu, kata Imam Ghazali, pertama adab anak tua sama orang tua, an yasma'a kalamahuma, kudu ngedengerin omongannya. Kalau orang tua ngomong tuh kudu didengerin, walaupun ngomongnya ngomelin, kan ngomong juga. Ya Allah, dasar aki-aki itu enggak ada tanpa jawab dasar-dasar. Dengerin orang tua. Aduh, nyak gua nih pas udah tua, nyak gua kelakuannya pegel. Babeh gua pas sudah tua pegel, ya Allah. Ya Allah, lebih pegelan dia waktu kita kecil. Pegel dia ngurusnya. Itu begitu. Kita dengerin aja apa yang dia omongin. Dengerin aja yang dia dongengin tuh. Iya baiknya, ya baik, Mbak. Dengerin aja. Apa ke yang diomong dia? Dia dongeng zaman dulu. Ya Allah, zaman dulu masih banyak sawah,
Begitu apalagi yang sekarang jadi kuburan benda tuh, dulunya sawah tuh kebun dekat kereta ada kaliannya. Kita dengerin aja apa kayak yang domong, pokoknya dengar aja. Tuh anak tidak perlu dijawab, dengerin dulu sampai kelar baru izin, boleh nggak saya menjawab begitu, gitu. Dengerin, karena orang tua tuh pengen omongannya didengar sama kita. Dengerannya denger. Bodah pegel ngadepinnya sama babak, gua pergi aja, jangan. Doraka kita, bikin seret rezeki kita. Dengar adabnya. Yang disuruh syukur sama Allah ditekan dua, anishkurli wali walidai, kau kudu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Orang tua itu sebab kita ada di dunia. Andai orang tua enggak ngasih duit sama kita, enggak nyekolahin kita, enggak didik kita, enggak ngapa, enggak salah dia, ngelahirin kita ke dunia aja nikmat besar. Jadi kita tahu ada kebun kopi kan gara-gara lahir dari dia, ya kan. Kita tahu pisang, tahu apa lagi, jeruk, karena lahirin dia ke kita aja nikmat besar. Namanya nikmat ijad sababi, nikmat adanya kita dari nggak ada secara sebab adanya ayah bunda. Kita kudu dengerin. Begitu dengerin betapa susahnya mereka, begitu demi kita. Jadi dulu kita zaman kecil rewel banget sama orang tua. Mak itu namanya burung apa? Kata mak belekok. Tahu burung belekok nggak? Hah? Apa itu? Burung putih yang di sawah itu. Oh, kuntul. Kuntul. Bango. Baik, bukan kecap doang bango tuh. Burung bang, kata emaknya bango. Oh, bango. Begitu. Ntar lagi nanya. Ntar lagi, mak, burung apa itu? Tadi lagi nanya. Orang tua kita nggak bosan jawab, bango nak. Ntar lagi nanya, ono burung apa? Ya kan temennya juga, modelnya aja begitu. Tapi orang tua kita sabar, bango anakku. Sampai 15 kali masih itu aja yang ditanya. Orang tua kita enggak pegel jawabin kita. Zaman kita masih kecil, maka sudah sewajarnya kalau orang tua ngomong kita kudu dengerin, gitu. Jangan dasar baba menggak sekolah, makanya sekolah sekolah. Ya Allah, ini ndak bener ini. Kita dengerin aja dia ngomong, dengerin, begitu. Ini tanpa dijawab, dengerin, begitu, dengerin. Ini ada banak, gitu. Walaupun diomelin, walaupun nanti kalau baba amannya udah mati, udah dikubur, kangen dia sama tegurannya sama baba. Ya Allah, dulu mah ada baba, ada yang ngingetin, ada yang negor. Sekarang mora ada. Tuh, begitu. Kemarin dia kesel kalau ditegur, sekarang kangen. Tuh, begitu manusia. Maka adab pertama kalau masih ada tuh, dengerin aja. Apa kayak yang diomong sama amanya, biar berkah hidup kita, biar berkah. Itu satu. Kedua, wa yaquma liqiyamihima,
Kalau orang tua tuh datang diri, kita tuh diri di pintu. Orang tua kita datang, lagi duduk diri. Orang tua datang diri. Nah, begitu diri. Orang tua nyambut orang tua namanya hormat diri. Begitu. Ada orang tua mau masuk rumah duduk di pintu kagak geser juga kagak, duduk aja di situ. Begitu. Nah, ini namanya nggak ada. Jadi disuruh berdiri. Namanya hormat. Namanya adab. Begitu sama orang tua. Datang diri, nyambut kedatangan. Orang lagu Indonesia Raya mau dinyanyiin aja diri timbang nyanyi. Ini orang tua diri kudu. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala, kata Nabi, ndak usah diri, duduk aja kalau saya datang. Itu mau tawaduknya Nabi. Tapi Hasan nggak mau, kan perintah Nabi. Kata Nabi, udah duduk aja, ndak usah. Tapi dia diri, dia bernyanyi itu. Sayyidina Hasan bin Sabit, kata beliau dalam gubahan syairnya, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wala yuqimu. Aku diri bagi orang yang mulia, Nabi, orang tua, bagiku wajib, jasanya besar, dan meninggalkan barang wajib kagak bener. Aku heran sama orang yang katanya punya akal cerdas, pendidikan tinggi, melihat Nabi Muhammad kagak diri, melihat orang tua datang kagak diri. Saya nggak ngerti diri. Begitu adab, hormat sama orang tua, hormat diri. Makanya dalam maulid tuh suka diri tuh. Ngapain tuh diri? Diberitakan fa'akhadhahal makhadu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanah. Kalau berjanji tuh ujungnya mau diri, maka datanglah mules mau ngelahirin tapi tidak sakit. Lahirlah Nabi dengan cahaya yang berkilau-kilau. Lah, kita jadi laki nunggu di rumah sakit, bini ngelahirin, dikabarin sama suster, Pak, bininya udah lahir. Duduk aja bengong, kagak diri. Orang apa namanya? Iya, bego katanya. Lah diri, oh lahir, alhamdulillah. Nah begitu tuh orang maulid tuh diri. Begitu. Karena kita nggak ngerti, nabinya hadir, kamu ini yang mana begitu. Jadi ribut aja. Nih dong yang nabi lahir, ya lahir kan girang. Lahir selamat girang. Jadi akhirnya kita diri yang tadinya duduk di kursi di samping bidan tuh, kursi panjang tuh. Udah lahir anaknya, lah diri. Begitu. Itu begitu. Gitu. Kita ditanya tuh ngapa orang mau tuh dari duduk diri, pegel kali, kata saya gitu. Ya gitu aja, asal jawab aja, yang penting nggak usah ribut, capek jawabnya kan. Itu nggak apa-apa, dia kagak ngerti. Jadi saudara, diri sama orang tua tuh bagus. Kalau zaman dulu di film-film dulu, gurunya bawa sepeda tuh, sepeda rally.
gitu. Muridnya ngelihat gurunya bawa tas tuh, pakai jas yang dulu tuh safari, itu muridnya pada diri aja pinggir jalan karena gurunya. Begitulah akhlak Islam. Nggak kayak kita lagi tadinya duduk di depan, ada ustadz minggir, boro hormat dia lari, jadi kayak macan begitu. Bukannya hormatnya kagak bener akhlaknya, yang kayak begini begitu. Jangan, hormat, adab sama orang tua. Yang kedua, bila orang tua datang gitu berdiri, maka kita pun juga kudu diri sebagai penghormatan kepada orang tua. Meski orang tua kita itu pangkatnya rendahan dari kita, orang kita tinggi pangkatnya karena kita sekolah, akhirnya kita jadi kapten di polisi. Bapak kita masih kopral aja, seresan aja kopral ya, ayah apa itu? Ya kayak begitu dah tuh. Begitu, nggak apa-apa hormat. Begitu orang tua, kayak begitu. Hormat sama orang tua. 3, wayam tasila li amrihima, dan hendaknya mematuhi perintah orang tua. Kalau orang tua nyuruh, kita kudu nurut. Yang penting yang disuruh bukan maksiat. Kalau yang disuruh dosa, jangan nurut. Jangan nurut. Tapi tetap kudu pergauli dengan baik. Kata emak kita, ini pisau nih, buat apanya tuh, ambil tuh pisang tuh daunnya buat bikin kue pisang tuh, apa namanya, unti. Oh iya, unti. Begitu lah, itu kan punya poanu itu, nggak apa-apa, minta aja pohon pisangnya po, minta, jangan nurut karena punya orang. Ini diajari nyolong, jangan mau, begitu, jangan mau. Tapi kalau bukan maksiat mah kudu nurut. Baik, harus patuh sama orang tua, harus patuh. Begitu kata orang tuanya, lo latihan bola karena demen main bola, kudu nurut aja. Tapi kan nanti bisa keselio, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa, nurut aja sama orang tua. Karena orang tua tuh mengerti kebutuhan kita, kudu nurut aja. Apa kek yang orang tua kita suruh, yang penting bukan maksiat. Apalagi nyuruh ngaji, ayo ngaji, aduh baru juga pulang sekolah mak, pegel gitu. Jangan, nurut aja, barkah. Tidak ada orang yang derajatnya tinggi melainkan sebab nurut sama orang tua. Tidak ada. Kalau ketemu kita orang punya derajatnya tinggi, pastikan dia nurut sama orang tua. Maka kalau kita pengen tinggi derajatnya, udah nurut aja dah sama orang tua, biar dapat doa orang tua, berkah hidupnya, berkah. Nurut aja sama orang tua tuh, kudu nurut. Sebab patuh sama orang tua. Kata Allah dalam hadis qudsi, man asbaha murdiyan bi wa muskhitan liwalidayhi fa ana lahu sakhit
wa man asbaha muskhitan bi wa murdiyan liwalidayhi fa ana lahu rad. Siapa orang ngalamin hari, ngalamin pagi, ngalamin hari, membuat seneng sama aku, kata Allah, ibadah luar biasa, tapi membuat gedek orang tua, saya yang tadinya seneng gak jadi, ikut gedek. Siapa orang yang membuat gedek saya, tapi membuat seneng sama orang tua, maka saya yang tadinya gedek jadi senang. Ibarat kata datang adzan zuhur, kita mau ke masjid, kata enyak kita, lu susulin babak lu tuh depan kodam tuh, kasihan jangan jalan kaki, kan jauh juga. Kadang sebenarnya udah di aspal, dulu kan masih becek-becek, kira-kira gitu. Kadang pohon bambu juga banyak dekat rumah almarhum Bang Madul tuh ya, pohon bambu zaman dulu-dulu begitu, zaman layar tancap. Ngalamin nggak? Ya Allah, ini saya curiga apa yang nyengir-nyengir ini. Begitu ngalamin. Ya Allah, ngalamin juga, berarti udah tua nih. Begitu. Ada pohon bambu, ngeri juga tuh bambu, banyak banget begitu. Ada bambu petung ya kan, maka disebutlah pondok betung ya kan. Banyak bambu petung yang hitam-hitam tuh bambunya, layar tancap aja tuh, pakai telur asin sama kacang ya kan. Ya Allah, filmnya Mana Satria Bambu Kuning begitu, Barry Prima, Ahmad Fen Bangun begitu. Ya Allah, yang kayak begitu, mana sutradaranya adalah Putu Wijaya begitu. Waduh, berarti dulunya ini tukang begitu, zaman koprok-koprok gitu ya, sintir aja ya. Ya Allah, kita mau sholat, kata emak kita, lu baba lu tuh susulin, kan patuh sama Allah ya kan, mau sholat dohor, Allah senang, tapi kita nggak mau, nggak dah, gua sholat aja gitu. Sian bapak emak kita gedek sama kita karena nggak nyusulin lakinya, yakni baba kita. Allah tuh kita sholat enggak demen, nggak dikasih ganjaran gitu. Tuh begitu, nurut sama emak, jangan nggak nurut sama orang tua. Barakah kudu nurut aja dah sama orang tua, jadi barakah hidupnya, barakah nurut. Tiga tuh. Keempat, wala yamshiya amamahuma. Keempat, jangan kita berjalan di depan kalau siang. Jadi kalau siang sama orang tua tuh, kita jalannya di belakang. Kalau siang orang tua kita di depan, namanya kita mengiring. Kalau ngiring tuh di belakang. Kalau kita jadi pengawal, patwal. Kalau pengawal tuh di depan apa di belakang? Pengawal depan apa belakang? Hah? Di belakang ya. Pengawal tuh depan apa belakang? Hah? Hah? Gimana Pak? Di depan. Kalau di belakang namanya pengakhir gitu. Kalau di belakang namanya pengakhir. Kalau pengawal depan. Cuma pengawal di belakang lu, kita ngawal dia begitu. Pengawal mau di depan. Kalau siang kita ngiring, emak kita di depan, kayak pengantin tuh kan, pengantin di depan ya kan, yang ngiring belakang. Tuh sama orang tua begitu. Orang tua kalau jalan begitu tuh salah memahami
kita bila hidayah naik motor, kata Imam Ghazali, baba di depan. Ini namanya nyeksa orang tua, suruh nyetir dia duduk di belakang. Ini namanya kejam kayak gitu. Imam Ghazali lo yang nyuruh. Ya aduh, salah dia. Kalau jalan kaki orang tua kita belakang. Kalau siang, kalau malam kita di depan. Orang tua belakang. Jadi kalau umpamanya ada becek, jangan orang tua kita dulu. Ada ular, kan gelap malam. Zaman dulu kan begitu gelap. Begitu. Mana habis nonton layar tancap bambunya, ngadu lagi dekat Baba Madul tuh kan. Ngadu. Rebah. Gitu. Ngalamin. Saya curiga apa yang nyengir nih. Ya Allah. Begitu, sampai kayak begitu. Begitu. Ya Allah. Dan hajatan kalau nggak ada tancap kagak mau kondangan lagi. Begitu. Jadi kalau malam kita di depan. Jadi kalau ada apa-apa kita dulu. Malam kan gelap. Kalau siang terang kita menghantar, ngiring di belakang. Adabnya begitu. Biar orang tua kita depan. Kalau kita mau di depan izin ya, begitu adabnya. Islam tuh ngajarin adab. Kalau di Mesir nih, sampai sekarang, jadi rumah itu tingkat. Kalau di Mesir, ini rumah nih. Orang tua tuh di lantai dasar. Orang tua di lantai dasar di sini gitu. Ntar punya anak pertama nikah, dinaikin di dak lantai 2. Nanti ada anak nikah lagi nomor 2 lantai 3. Terus anaknya ada 6, berarti 7 lantai. Dan pintunya selalu lewat dalam. Jadi setiap mau pulang kerja semuanya ketemu orang tua. Nih ibarat kata nih pintunya gitu. Tangganya di sini. Jadi orang tua tuh ngelihat anak naik ke atas. Gitu. Jadi yang bontot paling paling atas. Kan kakinya kuatan diamnya kan. Yang tua di bawah. Gitu. Tuh begitu. Kalau kita enggak, pokoknya kita di bawah, nyak di atas, udah payah jalannya kayak begitu. Jangan. Ini ada berkah di Mesir begitu. Kalau ada rumah tingkat 5, itu berarti anaknya 4. Iya. Gitu di Mesir sampai sekarang. Terus aja rumah-rumah. Jadi atasnya nggak pakai genteng, edak aja. Buat nyambung, iya. Buat nyambung. Begitu. Gitu. Rumahnya sampai sekarang. Jadi enggak jauh-jauh. Jadi jangan jalan di depan. Begitu tuh. Tapi jalannya di belakang kecuali malam. Kelima, wala yarfa'a sautahu fawqa aswatihima. Jangan ngomongnya kenceng melebihi omongan orang tua. Nanti dikata kita ngomel, padahal enggak. Ngomongnya pelan sama orang. Apa? Ya dikasih aja alat tambahan pendengaran. Begitu. Ya kalau nggak dengar ngomongnya di kupingnya dah. Begitu kalau udah senja mah begitu. Jadi kita sama orang tua tuh ngomong jangan kencang-kencang melebihi suara orang tua. Nggak boleh. Sama Nabi aja nggak boleh gaduh. Pelan. Begitu ada.
Bahkan Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Imam Husain, bukan Husain yang duduk di belakang itu. Apa? Oh, Remon. Iya, iya. Ini anaknya Imam Husain, Sayyidina Husain, anaknya. Itu nggak pernah makan bareng sama ayah ibunya, belum pernah. Imam Ali Zainal Abidin tuh makannya bareng sama ibunya enggak. Waktu abahnya wafat, dia masih kecil. Yang nyelamatin adalah Siti Zainab. Yang nyelamatin, makamnya di Mesir, Siti Zainab. Jangan diapa-apain oleh tentaranya Yazid. Jangan, bocah ini mah tadi mau dihabisin, jangan. Selamat. Maka kalau makan tuh sama emaknya nggak pernah bareng. Ditanya, lima fa'al tadaka, ngapa begitu? Dia bilang, saya takut durhaka. Mau ngambil ayam, takut emak saya pengen ngambil ayam keduluan saya, ngedulin emak, takut durhaka. Saya nggak mau gitu, takut emak pengen, kita pengen, ngeduluin emak, kita ngambilnya. Itu begitu, saking takzimnya sama orang tua, nggak mau makan bareng. Kalau kita mau makan bareng biar kagak dipeloin emak gitu. Jadi makannya ngumpet begitu. Jadi kalau ada duit, tahu-tahu ada Telaga Sampiran aja fotonya, emaknya diunjukin. Kalau nggak ada duit, makan di dapur emaknya aja, sangkunya dibuka gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana nih orangnya? Aduh. Begitu. Jangan. Ini adab agama, adab. Jangan ditinggikan suaranya melebihi daripada suara orang tua sebagai totok krama. Orang yang ngasuh aja, ngasuh Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihi salam, kecilnya zaman bayi yang ngasuh Fir'aun, karena ikut ama bininya Siti Asia, tinggal di istana Raja Fir'aun. Ketika besar Nabi Musa disuruh nasihati Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, karena Fir'aun lama-lama ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi Tuhan. Bahkan waktu dia ngaku jadi Tuhan tuh seperti dalam kitab An-Nawadir dijelaskan, pernah didatangin iblis juga. Begitu waktu dia ngaku jadi Tuhan tuh, jadi rumahnya diketok, tok sama iblis, gambar orang, setan ngerupa orang, ketok siang-siang, tok. Kata Fir'aun, man bil bab, siapa itu? Begitu kata yang di luar tuh, yang ngetok kakek-kakek, iblis sebetulnya. Dia jawab, Tuhan kok ora tahu siapa yang datang. Lu Tuhan apa bukan? Begitu kata yang di depan. Begitu. Jangan ngomong gitu. Siapa itu? Lu Tuhan, anak saya. Ya saya siapa? Kan ada namanya. Marah. Kok Tuhan nggak tahu? Akhirnya bilang, saya iblis. Dibukain pintu sama Fir'aun. Duduk Fir'aun di kursi kebesarannya. Waktu duduk tuh iblis ngomong,
gue nih, kata iblis, enggak pernah ngaku jadi Tuhan. Enggak. Cuman gue disuruh sujud sama Adam, ora mau. Suruh sujud. Gua dicap neraka, dilaknat gara-gara enggak sujud. Tapi gua seumur-umur ora berani ngaku saingan Tuhan. Enggak ngaku jadi Tuhan. Lo berani-beranian ngaku jadi saingan Tuhan. Gua aja yang hebat ora berani. Lu berani-beranian ngaku jadi Tuhan. Kan saingan Tuhan. Bahaya lu. Bahaya. Dikata bahaya-bahaya, mikir. Fir'aun. Iya juga ya. Kan hebatan iblis sama gua, dia bisa ngilang, gua kagak. Akhirnya musyawarah. Kata Fir'aun, apa gua berhenti aja jadi Tuhan ya? Begitu. Pengen berhenti jadi Tuhan. Begitu. Karena udah masuk. Iblis punya omongan, argumen. Dia nanyanya sama iblis lagi. Apa gua berhenti aja ya jadi Tuhan? Ya iblis jawab ya, jangan. Ora boleh. Kata Firaun, emang apa? Nanti viral di medsosnya ada mantan Tuhan. Apa dikata mantan Tuhan? Oh begitu ya. Baik deh. Tuh iblis memang dasarnya satin. Udah diomongin begitu juga. Fir'aun waktu Nabi Musa mendakwahi Fir'aun untuk suruh nyembah Allah, Allah bilang sama Musa sama Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, lo ngomong sama Fir'aun yang lembut ya, jangan kencang-kencang. Karena dulu pernah ngasuh zaman kecil tuh. Jangan kencang-kencang, yang lembut. Apalagi yang ngebrojolin kita, yang didik kita, nyekolahin kita. Ya Allah, ampe gede ngawinin kita tuh, kontrakan ampe ditendang, bukan pakai kaki gitu, buat ngawinin kita. Sayang, maka kita kudu sayang sama baba amanya, biar berkah hidup kita. Begitulah agama. Ini diajarin, jangan ngomong tinggi-tinggi sama baba amanya. Kemudian yang keenam, wa yulabbiya da'watahuma, dan menyahut panggilannya baba amanya dengan bahasa yang sopan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau dipanggil Udin, labbaik, begitu. Labbaik biasanya udah menjadi bahasa di Betawi, bahasa Indonesia. Baik, baik itu asalnya dari labbaik, iya begitu. Kalau dipanggil sama orang tua tuh nyahut buru-buru, labbaik, begitu. Jawabannya, wes bahasa kita aja udah hilang lamnya, nggak apa-apa. Kalau di kaum santri masih ada. Kita muda baik, ada apanya, begitu. Baik, begitu. Jangan Udin, yoi, yoi. Ya Allah, begitu. Bahasa itu yang bagus. Oi, jangan juga. Bahasa itu baik, dilatih mulutnya biar terbiasa. Kalau dipanggil baik, begitulah. Baik, kalau dipanggil baik, begitu. Ya, begitu kalau bahasa Indonesia itu. Kalau baik-baik itu asalnya labbaik, begitu. Dengan penuh ta'zim dan penuh hormat sama orang tua. Kemudian yang ketujuh, adab kita kepada orang tua kudu berupaya
mencari keridhaan orang tua, biar orang tua ridho. Dan ini didemeni nama Rasulullah. Dulu ada orang namanya Uwais Al-Qarani. Uwais, biasanya orang kita nyebutnya Uwais. Jadi Nabi pernah bilang nih, enggak ketemu sama Nabi Uwais nih, enggak, adanya di Yaman, Nabi di Madinah. Tapi satu hari Nabi ngajar bilang begini, saudara, ada orang di bumi nggak terkenal, tapi di langit dielu-elukan luar biasa. Lalu ditanya, adakah orang yang kayak begitu? Ada, kata Nabi. Di mana? Di Yaman. Ketemu juga enggak Nabi? Nabi tahu. Namanya siapa Nabi? Uwais. Sebutin ciri-cirinya. Mana Nabi cirinya kebaca. Canggutnya panjang apa, kulitnya putih kemerah-merahan, begitulah. Uwais. Enggak ketemu sama Nabi. Tapi Nabi kenalin dia. Ampelah Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar waktu ngaji tuh dibilangin, Ali, Abu Bakar, Umar, Ali, Umar, kalau lo kebetulan ketemu dengan Uwais, bilang sama dia, Nabi Muhammad kirim salam takzim untuk dia. Bilang. Ente bilang gitu, kalau nanti ente ketemu nanti. Kalau ketemu nggak usah. Dan ente kalau nemu dia, ente minta didoain. Begitu Nabi. Padahal enggak ketemu Nabi di Madinah, di Yaman kan jauh ribuan kilometer dari Madinah, Yaman jauh. Maka kemudian itu Uwais ini punya ibu, bapaknya udah almarhum. Kata emaknya Uwais nih, Uwais, lu ke Madinah sono ngaji sama Nabi Muhammad. Ngaji di Madinah, ngaji langsung sama Nabi Muhammad, ngaji. Lakan mematuhi perintah emak kan wajib ya, kan perintah emak. Uwais mikir, gua turutin emak ke Madinah, emak enggak ada yang ngurusin, anaknya atu-atunya semata wayang laki, Uwais doang. Udah tua, emaknya sakit-sakitan, kalau wudhu kudu dituntun, makan kudu diambilin nasi. Begitu. Tidur di dipan. Kata maknya, udah nggak usah pikirin mak, lu pergi aja, emak bisa sendiri. Jalan Uwais 100 meter, mikir lagi, emak kalau sakit siapa yang ngurusin? Kata Uwais, masih mendingan ngamalin ajaran Nabi, patuh ngurusin emak daripada ketemu Nabi. Kata Uwais, kan ketemu Nabi ke Madinah. Begitu. Tapi enggak ngikuti ajaran Nabi, ngurusin orang tua. Di persimpangan Uwais. Tapi Uwais milih ngurusin emak. Ama Nabi dipuji, kirim salam. Jadi patuh ama Nabi, ama orang tua itu lebih tinggi daripada doa 70 wali. Dan nurut aja orang tua. Saudara rezekinya seret, payah dagangnya, jarahi kubur enyak babanya tuh, jarahi Jumat gitu, nggak bisa Jumat Minggu nggak apa-apa, jarahi begitu, gitu jarah, gitu. Dia tuh yang ngasih rumah, yang ngawinin kita, nyekolahin, kayak begitu.
adab. Begitu. Kayak Uwais dieluk-elukan sama Nabi, padahal nggak ketemu sama Nabi. Sampai Nabi wafat nggak sempet ke Madinah karena ngurusin emak. Dipuji sama Rasulullah, kenal umatnya yang model begitu. Bila saudara ngurusin orang tua berkah, dan Nabi seneng sama anak model begini, urusin begitu, begitu, urusin begitu, nggak apa-apa, urusin. Anta wa maluka li abika, engkau dan duit yang ada di kantongmu milik orang tuamu. Orang tua minta, kasih aja, kasih aja, kasih. Bininya ngomel, emak lu mulu bang, baba lu mulu. Dia ngelahirin gua belum bisa apa-apa, dia nyebokin gua kan ketemu sama lu, guanya udah kerja. Kalau gua tidur di kolong jembatan flyover Bintaro Pasar, lu mana mau nikah sama gua? Dia mau nyebokin gua, nyekolahin gua. Ini kudu gua hormat sama dia. Nanti anak kita hormat sama lu. Kalau lu larang gua bagi amaknya ama baba gua, sama dengan lu doa sama Allah, ya Allah jadikan anak saya durhaka. Kayak saya nih ngelarang anak kagak boleh bakti sama orang tua. Kan begitu. Kan ini anak pengen bagi sama nyaknya, pengen bagi sama babanya, kasih aja. Begitu. Nggak apa-apa. Namanya biar Allah balas, anak kita bakalan bakti sama kita. Begitu. Maka kemudian yang ketujuh, kudu bersungguh-sungguh berupaya mengharapkan keridhaan daripada orang tua. Sebab orang tua ridho udah surga banget. Surga. Kalau pengen berkah, dapat ridho orang tua, berkah. Maka kalau kawan-kawan yang ngaji nih, mohon maaf, merasa morat marit masih ekonominya, rezekinya kayaknya aduh usaha apa aja gagal mulu, begitu gitu. Usaha saya alhamdulillah, laku nggak laku habis mulu. Emang dagang es, kalau dagang es kan nggak laku juga habis ya kan, begitu. Tapi nggak untung. Kalau saudara merasa puyeng masalah tentang finansial, saudara coba amalin begini. Suruh emak babanya wudhu kalau masih hidup. Emak wudhu pakai aqua galon aja, aqua galon. Aqua tuh isi ulang, jadi wudhu. Ntar ditadain wudhunya di ember gitu, di mangkok gitu, semuanya tuh bekas wudhu tuh. Sampai kaki-kaki emak gitu masuk di apa ya, di baskom, dan itu diminum sama kita. Wis kalau 7 Jumat begitu tuh dah bangkit lagi usahanya. Minta keridhaan orang tua, biar orang tua tuh ridho. Kayak begitu, suruh wudhu, mak wudhu, mak bilang si ustad yang ajar. Kalau nggak usah begitu, Jumat gitu ya, 7 minggu dah. Kalau Jumat mau kerja barangkali ya, hari Minggu pagi yang anda wudhu, liatin mak wudhu, dah minum aja. Takut kalau dari keran mah entenya geli ya kan, beli aja aqua tuh isi ulang, aqua galon buat wudhu, minum dah tiap Jumat gitu, gitu. Wis berkah tuh kayak begitu. Insya Allah dagangnya bangkit lagi kalau dagang, begitu. Kalau hidup orang tua, ini kan lagi cerita orang tua hidup nih, begitu. Tuh kayak begitu. Ini adab agama yang harus dijalani.
Barakah. Baru 7 tuh, masih 5 lagi. Segini aja. Oh 4 lagi. Emang 4 lagi. Emang berapa jumlahnya? Oh iya. Hah? Iya, nanti diterusin pertemuan datang malam ini juga begitu. Kira-kira Jumat besok kiamat enggak ya? Pengennya enggak ya. Kalau begitu ntar aja pertemuan mendatangnya lagi, jangan buru-buru ya kan. Bang Adik namanya Indrayan, baru mulai. Iya segini aja begitu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan. Allah alam.